Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad di channel Rajin Ngoding. Oke semuanya, pada video kali ini kita akan belajar CSS pada Android. Nah, mungkin dari kalian masih bingung gimana sih cara ngegunain CSS. Sebenarnya sih sama aja sama ini sama di laptop ataupun komputer ya. Namun mungkin tampilannya aja yang beda dan mungkin dari kalian masih bingung ya. Oke, langsung aja kita kita buat contohnya atau kita akan belajar CSS di Android. Nah, di sini saya udah buka aplikasi yang biasa kita gunakan yaitu Acode atau Ecode. Oke, di sini kita akan memperkenalkan dulu apa sih itu CSS. Nah, CSS itu merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet yang memiliki fungsi untuk mengubah segala gaya atau style pada HTML. Jadi kita bisa mengubah warna, background color, lebar dan tinggi pada suatu tag HTML. Nah, cara menggunakan CSS ada 3 cara. Yang pertama inline CSS, yang kedua internal CSS, yang ketiga external CSS. Nah, dari ketiga cara ini kita akan mempraktekkannya semuanya. Oke, langsung aja kita pertama. Karena ini CSS ya, CSS selalu bergantung pada HTML. Jadi kita akan buat HTML dulu. Kita save dulu deh filenya. Perkenalan CSS.html. Nah, kalau udah disimpan nanti otomatis ada tag rekomendasinya ya. Kita pilih yang HTML5 Snapseed. Nah, otomatis akan langsung ketulis ya. Oke, langsung di sini kita buat judulnya latihan CSS aja. Latihan CSS, dan di sini body. Pertama kita akan mempraktekkan maksudnya inline CSS. Nah, kita akan membuat judul di sini. Halo semuanya. Nah, inline CSS itu yang biasa kita gunakan, yaitu ditulis di dalam kode HTML. Jadi digabung gitu dengan cara menggunakan property style atau atribut style, dan kita tulis di sini. Misalnya kita akan mengatur warnanya color red, kemudian kita akan atur background color yellow atau kuning, dan kita akan lihat maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini yang dinamakan inline CSS. Jadi kita istilahnya menumpang, jadi digabungkan gitu teman-teman antara tag HTML sama atribut CSS dengan menamakan H1 style. H1 ini tag dan style itu atribut pada CSS. Dan di dalam atribut ini ada tanda kutip. Kita taruh buat tanda kutip, dan silahkan tulis kode-kodenya. Misalnya colornya merah, color red, dan untuk membatasinya atau memisahkannya adalah titik koma. Kita bisa atur lagi, misalnya kita atur lagi ya, display inline. Oke, kita lihat. Nah, jadi backgroundnya hanya ada di teksnya aja ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada internal CSS. Jadi internal CSS itu kita membuat properti
CSS masih di dalam file HTML, namun bukan menampung atau bukan ikut di tag HTML-nya atau dipisah ya teman-teman. Oke, kita hapus dulu. Kita hapus. Kalau udah, kita di sini nih, kita taruh tag style snipset. Nah, seperti ini. Udah, biarin aja ya, nggak usah diubah. Atau kita hapus aja yang medianya, hapus. Nah, di sini kita panggil nama tagnya H1, kemudian kurung kurawal secara berpasangan. Kemudian kita perintahkan untuk propertinya color, misalnya kayak tadi ya, red. Kemudian background color yellow. Display inline. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita akan pertama kita memanggil tag HTML-nya yang ingin kita ubah, kemudian kita perintahkan untuk apa yang kita inginkan. Jadi misalnya kita ingin mengubah warna, background color, sama tampilannya ya, displaynya. Oke. Nah, gimana sih kalau misalnya H1 ini ada banyak ya teman-teman? Kita mempunyai tag yang sama gitu, namun kita tidak ingin masing-masing tagnya itu sama. Maksudnya kan kalau misalnya nih, nanti ya saya contohin di sini. Susah. Kita tulis ulang aja deh. H1 halo, selamat siang. Seperti ini. Nah, ketika di browser otomatis akan sama ya teman-teman, karena tagnya sama. Nah, gimana sih kalau misalnya kita ingin H1 yang kedua ini berbeda? Kita tinggal menambahkan kelas saja teman-teman untuk masing-masing tagnya. Saya yang pertama kelas text1 atau text1, yang kedua kelas text2. Nah, di sini kita tinggal panggil nama kelasnya titik text1. Yang kedua text2 H1. Jadi text2 sama text1 itu nama kelasnya dan H1 itu nama tagnya. Oke, kita akan ubah warnanya color red, samain itu colornya, dan background color kita ubah jadi purple atau ungu. Dan untuk display jangan gak usah diatur ya, kita lihat. Oke, mohon maaf. Text1, text2, kelas text1. Oke, di sini kita udah menggunakan kelas ya. Coba kita hapus untuk tagnya. Oke, ternyata kalau misalnya kita udah buat kelas, kita gak usah manggil tagnya ya teman-teman. Misalnya H1 kelas, jadi langsung aja kita panggil kelasnya. Oke, yang kedua, nah seperti ini teman-teman. Jadi berbeda ya. Kan kalau tadi kalau misalnya tanpa kelas langsung dua-duanya keubah karena memiliki tag yang sama. Nah, ini kita mengatur kelasnya teman-teman. Oke, inilah inline CSS ya.
untuk tag-tag atau properti selanjutnya kita akan lanjut pada video lainnya. Oke, ini kita akan baru belajar ini aja ya, masih penulisannya sama perkenalan CSS. Oke, yang kedua itu, atau yang ketiga maksudnya, mohon maaf, yang ketiga kita akan membuat eksternal CSS. Kita akan buat eksternal CSS dengan cara di sini kita di antara tag head yang ini teman-teman, kita panggil namanya dengan cara link rel. Tag ini merupakan memiliki fungsi untuk memanggil file CSS. Jadi kita akan buat file baru dengan nama style.css. Nah, kita menyimpan dulu teman-teman, pilih folder. Nah, kita harus satu folder ya teman-teman sama file HTML yang kita gunakan. Link rel style sheet. Nah, untuk have ini atau manggil ya, untuk alamatnya kita panggil nama file yang tadi kita udah buat, style.css. Title kita gak usah, kita hapus saja. Dan untuk type-nya text atau CSS. Kalau udah seperti ini, nah kita menyimpan. Di sini kita tinggal, mohon maaf, kita belum buat H1-nya. Selamat siang, selamat malam, sama H1. Selamat siang. Dan kita buat kelas. Menyimpan, dan di sini kita silahkan ubah semau kita. Kita panggil kelasnya text 1 sama text 2. Dan di sini kita atur untuk propertinya. Saya colornya green. Font size 20 pixel. Dan background color, kalau warnanya green, background colornya yellow aja ya, yellow. Dan untuk text 2 color yellow. Font size 15 pixel. Dan background color green, kita tuker. Oke, kalau udah kita simpan. Nah, karena di sini udah dipanggil ya teman-teman, kita udah manggil filenya. Nah, yang ini kita langsung aja buka. Nah, seperti ini teman-teman. Maka tampilannya akan seperti ini karena kita udah membuat file CSS atau external CSS dan kita memanggil filenya di dalam tag HTML. Jadi kita bisa memisahkan
properti CSS yang kita ingin gunakan, dan agar kode CSS ini tidak terlalu banyak ya. Kan kalau misalnya internal CSS tadi menumpuk, kalau ini enggak ya teman-teman. Jadi terpisah gitu, terpisah. Nah, itulah 3 cara penulisan. Yang pertama inline di dalam tag HTML-nya, yang kedua internal di dalam file HTML-nya, dan yang ketiga adalah eksternal, yaitu file baru dengan nama bebas, nama filenya bebas, dan ditambahkan ekstensi .css. Nah, di dalam file ini kita menuliskan properti-properti yang ingin kita gunakan untuk mengubah tag-tag HTML kita. Nah, inilah part CSS, perkenalan dan cara penulisan. Oke, tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.